Ya, saya nggak tahu ini sudah record belum. Kayaknya udah record nih. Ya, udah record. Baik, saya ulang lagi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ya, ya. Selamat datang di perkuliahan Optika dan Fotonika, lanjutan dari kuliah Pak Usin. Ya, jadi seperti yang bisa Anda lihat di layar ini, pertemuan pertama itu saya akan lanjutkan kuliah Pak Usin. Ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa optika ini adalah sebuah bidang apa namanya bidang fisika yang sangat maju perkembangannya di samping bidang-bidang lainnya ya seperti rekayasa material. Optika ini berkembang pesat dikarenakan berbagai faktor ya, terutama adalah kemampuan kita mengendalikan cahaya itu memungkinkan kita salah satunya mentransfer data dengan jumlah yang fantastis ya, dalam satuan terabyte per detik. Karena cahaya itu bisa membawa informasi dengan cepat sekali ya, jauh lebih cepat dari elektron dan juga dalam jumlah yang besar. Apa artinya? Di dalam optika juga ya yang sudah sering kita nikmati, salah satu contohnya adalah laser di mana cahaya itu bisa kita transmisikan secara koheren, artinya sefase dengan menggunakan emisi yang terstimulasi. Ya. Jadi salah satu penemuan fisika kuantum optik itu adalah penemuan laser, di mana laser ini sudah kita gunakan setiap hari saat kita menggunakan laptop atau mengakses hard disk, ya, di mana informasi di dalam hard disk komputer kita atau HP kita itu diakses dengan menggunakan laser. Kemudian kita juga menggunakan laser pada saat mendengarkan CD player atau menyalakan CD ya, di mana kita kalau Anda lihat di dalam CD itu ada yang namanya cahaya yang berfungsi untuk membaca data. Ya, itu salah satu aplikasi optik yang sangat sering digunakan. Yang lainnya yang klasik juga ada yaitu kacamata ya. Ya, jangan kebalik ya. Kalau mata kaca ya, mata kaca itu matanya dari kaca gitu ya. Kalau kacamata itu alat ini. Ya. Nah, jadi kalau kacamata itu digunakan ya untuk melihat ya tentu saja. Nah, kemudian perkembangan dalam bidang optika lain itu sangat besar juga berada dalam ranah pencitraan optik ya, di mana kita bisa misalkan menghasilkan image yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya dengan berbagai algoritma komputer ya. Nah, misalnya yang tadinya blur itu bisa menjadi jelas, yang tadinya nggak terlihat bisa menjadi terlihat, termasuk akses ke mikroskop elektron yang bisa melihat sampai berapa juta kali perbesaran ya, mana kita sudah bisa melihat sangat jelas katakanlah virus dan bakteri ya dengan menggunakan mikroskop elektron. Oke, nah jadi Pak Husin sudah menjelaskan tentang keempat persamaan Maxwell. Ini persamaan Maxwell itu adalah persamaan yang menggambarkan elektrodinamika klasik secara lengkap ya. Semua interaksi listrik dan magnet itu terangkum dalam persamaan Maxwell, dan karena gelombang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik, mau otomatis saat mempelajari persamaan Maxwell itu juga kita mempelajari tentang interaksi cahaya ya atau cahaya materi gitu. Nah, jadi keempat persamaan Maxwell itu menceritakan ya bagaimana adanya muatan listrik dan adanya interaksi antara hubungan medan listrik dan medan magnet. Ya. Jadi dari keempat persamaan Maxwell itu ya, terutama persamaannya misalkan dalam bentuk diferensial ya. Diferensial itu yang seperti ada di tengah sini nih. Ya. Ini dalam bentuk diferensial ini, ya. Ini bisa dipahami. Nah, di sini ya bisa kita lihat ya bahwa hukum pertama itu terkait dengan hukum Gauss ya atau muatan yang tergantung dalam suatu permukaan ya. Dimana kalau ada muatan neto itu artinya flux muatan netonya itu sama dengan yang terkandung di dalam permukaan Gauss itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini pernyataan bahwa medan magnet itu adalah dalam bentuk dipol ya. Selalu ada kutub utara dan selatan di mana flux yang keluar itu harus sama dengan flux yang masuk gitu. Nah, ini terkait dengan tidak adanya monopol magnet ya, yang saat ini belum terkonfirmasi ya. Kalau
secara teori sebetulnya tidak menghalangi adanya monopol magnet. Cuman sampai ini belum terkonfirmasi. Mungkin karena simetri breakingnya itu energinya itu sangat tinggi. Jadi di energi rendah yang sehari-hari kita lihat itu selalu sudah breaking dalam bentuk medan magnet utara dan selatan ya. Jadi selalu berpasangan. Ya. Makanya kalau apa namanya memberi hadiah itu salah satunya beri aja magnet batangan ini. Itu berarti kan utara selalu bertemu selatan gitu. Itu selalu berpasangan terus ya. Walaupun dipotong-potong selalu berpasangan ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat hukum Faraday ya. Jadi kalau ada ibaratnya ada perubahan medan magnet ya yang memasuki suatu kumparan atau suatu solenoid gitu ya, itu akan menghasilkan medan listrik yang berarah rotasional atau memutar. Ya. Ini fakta-fakta eksperimen yang berdasarkan hukum alam yang dirangkum oleh Maxwell. Ya. Hukum Faraday menyatakan kita bisa mengenerate listrik ya karena ada medan listrik, ada arus yang bisa dihasilkan. Kita bisa menghasilkan listrik dengan membuat flux magnet. Ya, jadi kalau ada magnet yang keluar masuk, nah ini bisa juga kita gunakan saat menggunakan pembangkit dengan mengubah energi gerak menjadi energi listrik, di mana energi gerak itu kita ubah dalam bentuk perubahan flux ya. Jadi akibat rotasi itu seperti konsep dinamo yang sudah Anda pelajari di TPB itu, dinamo itu akan muncul dalam bentuk adanya perubahan flux magnet akibat rotasi. Ya. Jadi muncullah yang namanya arus listrik dari situ. Ini hukum Faraday. Ya. Ini hukum Faraday ini sangat sangat penting yang menunjukkan ada gerak bisa diubah menjadi listrik. Ya. Menghubungkan mechanical force dengan electricity. Ya. Artinya tadi ya, motion can produce energy. Nah, kemudian yang keempat itu hukum Ampere. Hukum Ampere ini menyatakan ya, kalau kita punya perubahan kebalikannya, kita punya arus listrik atau perubahan medan listrik, maka kita bisa menghasilkan medan magnet yang rotasional. Ini bisa kita manfaatkan di dalam kapasitor misalnya ya. Jadi di dalam kapasitor itu kita bisa menyimpan sejumlah muatan ya. Nah, ketika di situ ada arus ya, maka di sekitar arus itu muncul medan magnet. Ya. Aplikasinya ya kita bisa menggunakan ini untuk mendeteksi keadaan otak ya, MRI misalkan ya. Nah, itu bagaimana proton-proton ya di dalam tubuh itu yang terdiri dari cairan hidrogen itu dia bisa berputar kan karena dia memiliki spin gitu ya. Kita bisa melihat distribusi medan magnet yang ada di otak kita untuk menjadi sumber diagnosis. Jadi banyak sekali aplikasi dari hukum Maxwell ini. Nah, menariknya ya, kalau hukum Maxwell ini kita kita lakukan operasi matematik ya. Seperti kita punya hukum Faraday atau hukum apa ini katakanlah ya hukum Faraday. Tadi hukum Faraday bisa kita nyatakan dalam bentuk ini ya. Nah, curl dari E ya, ini namanya curl ya. Curl dari E. Nah, kita curl dari E lagi. Nah, jadi double curl ini ya. Ini bisa kita peroleh persamaan ya berdasarkan identitas vektor ya. Nanti mungkin di responsi dibahas lagi persamaan yang terkait dengan curl dari kan ini curl dari dou B per dou T. Nah, kita tahu juga curl dari dou B itu ada kan? Nah, curl dari dou B itu hukum kedua ini. Ini H sama D itu sama aja ya. Cuman dalam bentuk yang dalam bahan atau di luar bahan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kan kita sudah punya. Ini sama dengan arus tadi ya, curl dari arus, sorry, curl itu vektor, curl dari arus C ya, arus C, sorry, curl dari arus plus tadi ada pergeseran listrik di sini. Ya. Oke, ini curl kan. Nah, ini kalau kita menggunakan dua persamaan ini, ya, kemudian kita mencari solusinya,
kita mencari solusinya, maka solusinya salah satunya adalah sebuah gelombang yang menjalar dengan kecepatan cahaya atau gelombang elektromagnetik. Nah, ini pertama kali diprediksi oleh Maxwell. Maxwell melakukan perhitungan ini ya, karena dia itu adalah seorang yang sangat jago matematiknya, dia iseng-iseng ngerjain ini. Ternyata dia menemukan bahwa solusi dari persamaan dua ini adalah sebuah gelombang yang bergerak dengan kecepatan cahaya, yang kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik, yang secara matematis itu gelombang itu terdiri dari dua medan, yaitu medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus satu sama lain. Selalu saling tegak lurus sama lain dan merambat dengan kecepatan cahaya. Dengan dalam vakum kecepatan tertinggi di alam semesta. Nah, ini pertama kemudian dikonfirmasi oleh Heinrich Hertz ya, dengan pertama kali menemukan bahwa gelombang itu memang ada. Jadi dia menyalakan sebuah antena, kemudian di sana dia punya semacam kayak kapasitor besar gitu. Nah, ketika dinyalakan antenanya itu ada percikan di kapasitor itu. Berarti ada gelombang medan listrik yang merambat ya. Nah, percobaan itu kalau nggak salah mendapat hadiah Nobel atau nggak, saya nggak tahu ya. Tapi mungkin yang jelas percobaan penting dalam fisika ya, pertama kali dikonfirmasi adanya gelombang elektromagnetik. Nah, ternyata cahaya yang kita terima dari matahari pun adalah gelombang elektromagnetik yang merupakan solusi dari persamaan Maxwell. Jadi persamaan Maxwell itu menyatakan kalau ada medan listrik kita percepat osilasi begini, ya, maka dia akan menghasilkan suatu medan listrik dan medan magnet yang merambat secara secara bersamaan dengan kecepatan cahaya. Ya. Ini adalah satu konsekuensi dari persamaan Maxwell. Oke, screen-nya sudah saya share ya atau belum? Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi solusi dari persamaan Maxwell ini, ya, ini adalah gelombang yang bergerak dengan kecepatan cahaya yang komponen E dan B-nya itu saling tegak lurus. Ya. Dia tidak harus terpolarisasi seperti ini ya. Terpolarisasi itu terkutub seperti ini, tapi dia juga bisa memiliki banyak polarisasi sekaligus. Jadi dalam satu fase itu bisa aja ada lebih dari satu medan magnet, satu arah polarisasi medan magnet, satu arah polarisasi medan listrik. Ya. Kalau radiasi cahaya datang dari matahari, maka cahayanya itu tidak terpolarisasi, artinya acak begini ya. Medan magnet dan medan listriknya saling tegak lurus, tapi ada banyak sekali versi yang ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan, gitu ya. Walaupun saling tegak lurus, dengan rumus arah propagasinya itu sama dengan ya ini K ya, arah propagasinya itu sama dengan E cross B. Apa artinya? Kalau E-nya ke atas, misalnya B-nya ke dalam kertas, ya maka lipat tangannya, maka K-nya itu arahnya ke sini. Ya, ini cross product. Ya, seperti vektor X cross vektor Y itu sama dengan vektor Z. Unit vektornya. Ya. Ya, E cross B itu memberikan arah. Jadi dia berpropagasinya ke kiri ini. Kalau kasusnya seperti ini. Nah, ini kalau dia itu tidak terpolarisasi ya, kita bisa menggunakan polarizer. Polarizer itu semacam eksperimen yang ada filternya begini untuk menentukan arah medan listrik yang mau tembus itu bolehnya seperti apa. Ini mirip dengan cara kerja dari kacamata hitam. Kacamata hitam itu di dalamnya ada polarizer. Kalau dia itu UV protector yang benar-benar Anda nggak beli yang bodong ya, yang harga 5.000 nggak ada ya. Yang harganya minimal 60.000 ke atas lah ya. Itu ada UV protector. Nah, di sini ketika ada cahaya matahari masuk, itu dia cuma boleh tembus sekitar 50%. Kalau Anda nggak percaya, dua kacamata itu Anda coba gabung ya. Misalnya Anda beli dua kacamata hitam atau punya dua kacamata hitam yang sama-sama kacamata UV. Kemudian taruh lensa satu begini dan lensa kedua ditaruh begini. Jadi yang satu vertikal, yang satu horizontal. Maka pasti di sini gelap total ini kalau dia benar-benar filternya jalan. Ya. Dia karena 50% lewat, yang ini 50% keblokir semua. Jadi dua-duanya keblokir 0% yang lewat. Itu bisa dicoba dua kacamata disatukan gitu ya. Diputar gitu ya. Nah, disatukan gitu. Nah, ini jadi bisa difilter. Nah, tapi kalau difilter polarizator ya, bukan berarti bahwa medan listriknya doang yang lewat. Enggak. Medan listrik selalu ada dengan berpasangan dengan medan magnet.
Jadi Anda itu filter tuh polarisasinya, bukan menghilangkan medan salah satu medannya. Jadi nggak ada gelombang elektromagnetik yang terdiri dari E dan B, itu cuma E-nya doang yang lewat, B-nya nggak bisa. Karena di bersama matematiknya, gelombang elektromagnetik selalu menghasilkan E dan B secara sekaligus. Nah, itu yang dikatakan oleh persamaan Maxwell. Nah, selama perkuliahan optika ini kita banyak bergelut di cahaya ini. Bagaimana interaksi cahaya dengan materi gitu ya. Nah, dan properti cahaya yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik. Ya, seperti ini ya, ada medan magnet. Ini sangat penting karena ketika cahaya berinteraksi dengan logam atau dengan semikonduktor atau dengan material apa aja, ini memainkan peranan penting dalam bagaimana dia berinteraksi. Anda lihat bahwa di dalam fisika itu kita kenal bahwa medan listrik itu apa? Kalau nggak salah gaya persatuan muatan, ya, muatan uji. Berarti kaitannya seperti ini. Ya, jadi medan listrik itu nggak salah adalah gaya persatuan muatan uji. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ada medan listrik, ada muatan, ya, maka si muatan itu akan mengalami gaya. Ya, akibat muatan yang mengalami gaya, si muatan ini akan bergerak bolak-balik karena medan listrik itu kan AC current gitu ya, bolak-balik yang menghasilkan osilasi dari elektron yang ada di dalam bahan ini. Akibat ada osilasi, maka si elektronnya akan meradiasikan kembali cahaya. Jadi gelombang listrik masuk, cahaya keluar lagi yang dipancarkan oleh elektron yang berosilasi ini. Kita kenal sebagai radiasi dipol. Radiasi dipol. Oke ya, nah jangan lupa absensi nanti diisi ya. Nah, oke. Radiasi dipol seperti ini. Ya, nah karena ini pertemuan pertama, saya nggak akan terlalu banyak membahas materi juga ya. Nah, saya lebih fokus juga bagaimana ini kuliah bisa berjalan dengan lancar nih, makanya saya cek lagi ya Google Classroom-nya ya, coba. Google Classroom-nya saya coba cek. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah banyak yang bisa join ya di Google Classroom. Semua materi sudah ada. Jadi Anda itu hanya perlu absensi saja sebetulnya. Materi sudah ada. Contoh-contoh soal responsi nanti saya kasih juga ya di situ. Jadi ada jadi pahami dulu cahaya itu adalah muncul dari apa? Share screen-nya jalan ya. Nah, muncul dari adanya persamaan Maxwell itu ya, konsekuensi dari persamaan Maxwell. Sebuah muatan yang dipercepat berosilasi ini akan menghasilkan medan listrik dan medan magnet yang seperti ini. Ya. Nah, ini salah satu yang melahirkan relativitas. Karena relativitas menyatakan bahwa semua pengamat melihat kecepatan cahaya sama dengan C. Menurut persamaan Maxwell tidak ada bedanya seorang yang diam dan bergerak harus sama-sama melihat fenomena elektromagnetisme cahaya itu memiliki kecepatan konstan. Ya. Sedangkan menurut Newton itu ada kecepatan cahaya dipengaruhi oleh kecepatan pengamat. Tapi ternyata dari hasil percobaan Michelson-Morley kan bahwa kecepatan cahaya itu konstan. Ini sesuai dengan prediksi. Jadi waktu itu Einstein harus memilih antara Maxwell dengan Newton. Dan insting Einstein menyatakan bahwa Maxwell yang benar, Newton yang salah. Karena harusnya hukum fisika itu tidak boleh mengistimewakan kerangka acuan ya. Hukum fisika itu harus mengistimewakan simetri. Simetri menyatakan bahwa untuk semua pengamat hukum fisika itu harusnya sama. Ya. Pengamat inersial itu harusnya melihat hukum fisika sama. Itu logika yang simetris. Ya. Logika yang dikandung berdasarkan tidak adanya kerangka acuan yang istimewa. Kenapa harus istimewa? Apa bedanya Anda yang bergerak dan saya yang diam? Gitu ya. Kenapa jadi beda? Gitu. Harusnya sama aja hukum fisika. Nah ini kepercayaan yang kemudian melahirkan relativitas. Ya. Nah, jadi di driven juga ya Einstein itu sangat menyukai persamaan Maxwell ini. Ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Share screen-nya berhenti nggak ini? Bisa ya? Oke. Nggak Sampai apa-apa, di sini. nyala. Ya gimana? Ini mati. Ini sekarang barusan saya matiin. Nah. Oh iya.
Ya, oke. Gimana Oke. kamu nanya sesuatu? Enggak. Saya mau Enggak. jawab tadi Bapak nanya share screen mati apa nyala. Oke, berarti sekarang udah saya matiin lagi ya. Nah, Iya, betul, Pak. oke. Nah, Oke, Pak. biasanya mau nanya nih, responsinya gimana sama Ruby? Responsinya sama Kak Ruby sama Kak Nova ngerjain soal, Pak. Kemarin Ngerjain soal. baru ngumpulin satu soal gitu. Ya. Jadi sampai UTS dilanjutin dulu kayaknya sama Ruby sama Nova. Nanti setelah UTS kita lihat lagi gimana ya. Oke. Mau ya maunya gimana? Terserah. Ya. Oke. Nah, jadi materi yang barusan saya berikan itu bisa di-download di mana? Di Google Classroom ya. Di Google Classroom judulnya Optika 2. Nah, di situ saya akan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan persamaan Fresnel nanti ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut sebentar lagi. Ya. Oke, jadi nah, nah ini kelihatannya bagaimana perambatan dari medan listrik dan medan magnetnya. Anda bisa melihat bahwa persamaan ini medan listrik dan medan magnet itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, itu benar-benar apa namanya pasangan yang sampai sehidup semati. Ya, ya kan? Seperti Kaisang dan siapa? Felicia, bukan ya? Jadi apa namanya medan listrik dan medan magnet itu dalam gelombang elektromagnetik itu harus eh, selalu ada bersamaan, nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau dipisahkan nggak muncul gelombang elektromagnet. Nah, sekarang Anda lihat di sini ya. Nah, ini udah mulai capek nih, nah, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau kita punya gelombang elektromagnetik dari udara kata-kata ya. Nah, ini plane of incidence ini menyatakan bidang datang. Ya. Bidang datang itu bidang apa? Bidang di mana cahaya itu merambat. Ya, itu berupa sebuah bidang dua dimensi. Kemudian ada yang namanya transfer elektrik dan transfer magnetik. Apa itu transfer elektrik dan transfer magnetik? Kalau transfer elektrik itu medan listriknya tegak lurus dengan bidang plane of incident ini. Jadi kalau plane of incident-nya itu searah diagonal, maka di sini kasusnya medan listriknya ada di apa namanya? Tegak lurus dengan si plane of incidence ya. Nah, ya. Atau eh, apabila medan magnetnya yang tegak lurus, itu kita nyatakan sebagai polarisasi transverse magnetik. Transverse itu tegak lurus, ya. Transversal ya, nah, transverse magnetik itu. Nah, ada juga penamaan lain, ya. Transfer magnetik itu berarti medan magnetnya itu tegak lurus dengan plane of incident, medan listriknya berarti berada di plane of incident, ya. Nah, selain itu, ya, ini kan namanya TM ya. TM itu berarti medan listriknya ada atau sejajar dengan plane of incident. Ya. Nah, ini kita juga nyatakan dalam bentuk notasi P wave atau P polarization dari bahasa Jerman plane, ya. Nah, plane polarization. Nah, kalau dia transfer elektrik, berarti E-nya tegak lurus dengan, sorry, tegak lurus itu gambarnya gini. E-nya itu tegak lurus dengan bidang plane of incident. Maka kita katakan sebagai S wave. Nama lainnya itu gitu. Jadi S wave itu artinya apa? Artinya E-nya itu tegak lurus P. Nah, ini bahasa Jermannya S itu adalah tegak lurus itu bahasa Jermannya itu senkrecht, ya. Senkrecht. Nah, orang Jerman tuh emang lidahnya agak beda sama kita. Jadi senkrecht itu S, ya. Senkrecht itu tegak lurus. Jadi P, E-nya tegak lurus dengan P. Ya gimana lagi yang menemukan pertama orang-orang Jerman itu kan. Jadi tegak lurus itu senkrecht, kalau dalam bidang tuh plane, P ya. Jadi kalau di jurnal ada yang nulis TM itu maksud dia sama dengan P wave, kalau TE itu sama dengan S wave ya. Saya lebih suka menggunakan P dan S. Nah, patokannya apa? Medan listriknya. Oke. Kalau misalnya ya ada sebuah gelombang cahaya
pada vakum atau udara mengenai suatu material, katakanlah itu apa itu, silikon, gallium nitrit, apa aja itu, kaca juga boleh ya, maka dia akan mengalami yang namanya pembiasan. Pembiasannya itu bisa sampai ribuan layer atom ke bawah menembus kalau dia transparan seperti kaca, atau dia hanya menembus sampai 1-2 lapisan atom aja bisa. Ini kasusnya dalam logam seperti tembaga dan sebagainya, emas ya. Ya ini kenapa dia? Karena dia mengalami serapan yang sangat tinggi. Indeks bias dari logam itu bisa mencapai 1000. Nah, sehingga dia diserap di permukaan atas, dia nggak bisa menembus ke bawah. Itu namanya non transparan. Ya. Nanti dia kalau dia mengenai logam itu nanti ada namanya surface plasmon ya. Nanti dulu lah. Nah, kalau dia menembus, berarti dia tidak diserap, tapi hanya menghasilkan apa namanya dipole aja, radiasi dipole ya. Elektron di dalam bahannya kaca itu akan mengalami osilasi dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi data. Frekuensi cahaya itu sekitar 10 14 sampai 10 15 Hz. Kok bisa begitu itu ya? Dengan C sama dengan lambda kali F. Lambda cahaya itu kan sekitar 400 nanometer. Ya kan? Kalau C itu 10 pangkat berapa? 8. Ya berarti 10 pangkat min 9, supaya jadi 10 pangkat 8 itu kan harus dikali sekitar 10 pangkat 7 ya. Supaya jadi 10 pangkat 8, itu berarti kan dikali sekitar 10 pangkat minus 7, supaya jadi 10 pangkat 8 itu 15. 10 pangkat minus 7 kali 10 pangkat 15 itu 10 pangkat 8. Berarti frekuensi dari cahaya itu sekitar 10 pangkat 15 Hz. Ya, bisa bayangkan itu. Inul aja kalau goyang nggak bisa seperti itu. Paling cepat 50 Hz dalam 1 detik, 50 goyangan ya. Tapi kalau ini 10 pangkat 15 ya. Nggak bisa dibayangkan bergoyangnya seperti apa. Seperti orang gila ya. Oke ya. Nah, jadi kita lihat cahaya itu begitu cepat goyangannya. Nah, kalau di dalam fisika klasik Maxwell ya, apa yang kita lihat ada cahaya mengenai suatu material, maka di situ ada syarat batas. Terjadi interaksi pertama itu di permukaan atas. Nah, antara udara dengan bahan itu interaksi pertama. Syarat batas menghendaki ya, interaksi menghendaki bahwa medan listrik yang ada di atas dan di bawah itu di permukaan itu sama. Syarat batasnya menghendaki itu. Ya. Syarat batasnya menghendaki itu bahwa medan listrik di atas dan di bawah itu memiliki nilai yang sama. Karena apa? Karena ada kekekalan energi di situ. Anda sudah pernah belajar pointing vector, dah? Pointing vector itu S itu apa itu pointing vector? Ada yang bisa jelaskan ke saya pointing vector itu definisinya apa? Siapapun itu boleh nyalakan mic-nya. Apa definisi pointing vector? Nilai mutlak dari apa? Perkalian apa? Pointing vector. Berarti belum ngerjakan respons ini. Coba Kohar dinyalain mic-nya Kohar. Hah? Siapa ini? Sarah. Pointing vector itu apa, Sarah? Halo? Talita apa coba pointing vector? Perkalian dari E di-crosskan sama H. Ya, betul sekali. Itu jawabannya. E di-crosskan sama H. Ya. Jadi perkalian antara E cross H itu sama dengan pointing vector. Nah, jadi ada kekekalan energi di sini ya. Energi pointing vectornya itu mengarah ke bawah dengan sudut yang terbiaskan. Ya. Jadi di sini hukum kekekalan energi berlaku di permukaan sini. Medan listriknya itu harus sama antara atas dan bawah. Nah, jadi kalau kayak gini kasusnya gimana ini? Bisa kita lakukan analisis layer atas dan bawah dengan menggunakan syarat batas. Ini bisa dilihat di Wikipedia, di berbagai buku dan lain sebagainya. Ya. Nah,
dengan melakukan analisis matematik lanjutan, ya, itu kita bisa menghitung berapa persen cahaya yang ditransmitasikan, berapa cahaya yang diserap, absorbansi, dan berapa cahaya yang direflektasikan. Nah, contohnya kalau kita lihat di etalase mall itu ya, kalau kita lihat melalui dinding kaca, apa yang kita lihat? Sebagian kita melihat isi tokonya, sebagian kita melihat wajah kita sendiri. Mungkin bagi yang narsis, yang dilihat cuma wajahnya sendiri, isi tokonya nggak dilihat, karena dia hanya pengen melihat wajahnya sendiri. Itu orang narsis. Ya. Kalau perlu sampai kacanya pecah. Ya. Nah, jadi selalu ada sebagian yang direflektasi, sebagian yang ditransmitasi. Berapa persen yang direflektasi, berapa persen yang ditransmitasi, itu selalu ada untuk semua bahan. Nah, kalau bahan tersebut 100% transparan, kalau bahannya transparan, maka absorbansinya sama dengan 0. Ya. Jadi transmitasi plus absorbansi plus reflektansi itu harus sama dengan 1 atau sama dengan energi awalnya. Kalau dia fully transparan, nggak ada absorbansi. Jadi ini kasus untuk fully transparan. Ya. Satu transmitasi plus reflektansi harus sama dengan 100%. Satu. Ya. Nah, berapa banyak yang terpantulkan, berapa banyak yang diteruskan, bergantung pada 3 faktor ini. Kalau dilihat dari rumusnya. Bergantung pada indeks biasnya, indeks bias N1 dan N2, bergantung pada jenis polarisasinya, apakah dia TE atau TM, dan bergantung pada sudut datangnya. Ya. Saya ulangi lagi, bergantung pada indeks biasnya, bergantung pada polarisasinya, bergantung pada sudutnya. Kalau dia datang pada sudut yang normal, itu berarti kosinusnya 0. Kosinus 0 itu berapa? 1. Berarti ini kali 1. Ya. Artinya apa? Transmitasi itu maksimum, paling banyak ketika cahayanya itu datang normal dari atas. Normal itu artinya tegak lurus dengan bidang surface-nya. Ya. Nah, itu kita lihat dari rumus ini, kalau untuk TE polarization, TE polarization itu apa? Artinya medan magnetnya itu sejajar dengan bidang datar. Ya. Nah, ini S wave nih ya. Dia akan mencapai transmitasi maksimum kalau dia datang tegak lurus. Ya. Makanya Anda itu kalau melihat permukaan air, contohnya di kolam renang atau kolam ikan, melihat mau tembusnya paling besar tuh melihatnya tegak lurus dari atas ke bawah. Kalau melihatnya dari samping, itu berarti dia transmitasinya lebih sedikit. Ya. Nah, ini penurunannya nanti di responsi akan dibahas oleh Ruby. Ya. Kalau Ruby itu mendengarkan kuliah saya, kalau nggak mendengarkan ya nggak ngerti nanti ngapain responsinya. Oke. Kita lanjut ya. Ini Anda bisa lihat di sini. Ini salah satu fenomena yang diakibatkan oleh persamaan Fresnel tadi ya. Cahaya mengenai suatu benda material lain selalu mengalami Fresnel ini. Ya. Coba di sini ada yang bisa menjelaskan kepada saya berdasarkan yang tadi diperoleh. Kenapa pada saat kita melihat sungai seperti ini atau danau, kok yang di dekat kita itu kelihatan batunya, kalau yang di ujung sana nggak kelihatan? Nah, dari persamaan Fresnel tadi, coba ada nggak yang bisa menjelaskan? Coba ada yang bisa menjelaskan? Nggak usah takut salah ya. Kalau takut salah ya berarti bukan kuliah namanya, berarti namanya adalah pengambilan sumpah ya, nggak boleh salah. Nah ini kan bukan. Bagaimana?
Coba, ada yang bisa menjelaskan nggak ini bicaranya? Coba William mana William? Will, coba dinyalain mic-nya. Kaget ya. William, halo. Nah, ini Williamnya nggak jelas. William, kok nggak jawab? Williamnya kemana ini? William? Wah, ya mungkin William tuh nggak menjawab karena positive thinking aja ya. Apa? Sedang berpikir keras. Coba Adnan mana? Hadir, Pak. Nah, hadir gitu dong. Nah, William nanti coba ditanyain. Eh, mungkin ya William tuh mungkin kemarin tuh William tuh belajarnya keras banget gitu sampai ngantuk. Jadi hari ini di William nggak bisa jawab karena tertidur saking belajar keras kemarin. Oke, Adnan coba Nan, kamu tebak aja deh. Kenapa kok kamu bisa melihat batu di dekat kamu tapi yang jauh sana nggak kelihatan? Itu gimana kira-kira penjelasannya? Barangkali ini sih, Pak. Biasanya kalau makin itu kan makin dalam gitu, Pak. Hah? Maksudnya? Kalau misalnya di danau, itu kalau makin jauh dari permukaan itu kan makin dalam. Bisa juga begitu ya. Tapi coba kamu kaitin sama yang barusan kamu pelajari di slide sebelumnya ini coba. Terutama kamu kaitan sama rumus yang transmitansi ini. Coba kamu lihat rumus ini. Apa yang bisa kamu simpulkan? Saya nggak tahu sih Pak ini benar atau enggak. Ini cos theta ini apa nih? Sudut apa? Itu sudut ininya bukan Pak? Yang di sini kan tuh gambar itu, betul nggak? Iya. Nah, kira-kira kalau kamu lihat benda yang dekat dengan kaki kamu tuh sudutnya seperti apa itu? Saya gambarkan garisnya. Sudutnya begini kan? Sudutnya artinya semakin kecil atau semakin besar tuh untuk benda-benda yang dekat dengan kakimu itu. Makin kecil, Pak. Makin kecil. Nah, kalau semakin kecil ini nilai cos-nya semakin besar atau semakin kecil? Kalau tetanya makin kecil. Cos itu kalau makin sudutnya kecil, nilainya gede, Pak. Betul. Jadi kalau nilainya gede, transmitansinya makin apa? Makin tinggi. Makin tinggi. Nah, sekarang kamu cerita ini. Kembali lagi ke gambar tadi. Gimana? Oh, mungkin kalau misalnya hubungannya sama rumus barusan, saya paling bilangnya gini sih, Pak. Kalau semakin jauh kan berarti sudut yang dibuatnya tuh malah semakin besar ya, Pak. Otomatis nilai transmitansinya tuh barusan jadi makin besar juga gitu, Pak. Coba kamu ulang lagi gimana? Kalau yang makin gimana? Jadi kalau misalkan pertama kita ngelihatnya dari mata gitu, Pak. Kalau misalkan bendanya makin dekat sama kita, berarti sudut yang dibentuknya kan semakin kecil ya, Pak. Betul. Nah, sementara untuk misal benda-benda yang jauh, sudut yang dibentuknya itu semakin besar, Pak. Betul. Nah, hubungannya sama transmitansi itu tadi semakin besar sudutnya, maka nilai transmitansinya itu makin besar, Pak. Otomatis. Hampir benar tadi. Semakin sudutnya makin kecil, kosinusnya semakin gimana? Semakin oh, maaf Pak, kebalik. Ya, oke, coba ulang lagi gimana? Kalau sudutnya makin kecil. Jadi kalau sudutnya makin kecil, itu kan kosinusnya makin besar ya, Pak? Ya. Transmitansinya semakin besar, Pak. Ya, betul. Makanya yang dekat kita kelihatan tembus ya. Nah, iya Pak gitu. Nah, kalau yang semakin jauh? Kalau semakin jauh, sudutnya makin besar, maka kosinusnya makin kecil, Pak. Iya, bagus sekali. Jadi apa kesimpulannya? Transmitansinya semakin kecil, Pak. Ya, semakin kecil. Maka dia kan kelihatannya nggak tembus ya, seperti kaca begitu ya. Iya, maksudnya Pak. Seperti ada putih-putihnya gitu ya. Nah, itu alasannya. Jadi itu contoh bagaimana persamaan Fresnel itu bisa kita langsung lihat dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, bagus ya, terima kasih Adnan ya. Nah, halo William. William. Wah, ini kayaknya mimpinya agak kenceng ya. Iya, Pak. Alah, kamu kemana aja? Ya, oke. Eh, udah ini, udah nyimak tadi kata Adnan. Ya udahlah. Lengkapnya saya bagian sih, Pak. Tapi Ya kalau paham udah total sebagian belum. nggak apa-apa. Nah, tetapi ya nanti kamu ini ya apa ikuti saja recording ini. Nah, oke, sekarang saya mau nanya Mia, mana Mia? Iya, Pak. Ya, lemes banget suaranya. Nah, Mia coba kamu jelaskan kepada saya ya fenomena kalau kamu itu ada di sebuah lantai licin gitu ya, kayak di rumah sakit gitu ya. Kalau kamu lihat ya, semakin jauh itu seperti suka ada genangan airnya, atau seperti ada pemantulan yang tinggi itu kalau kamu lihat jauh. Tapi pada saat kamu melihat ke dekat, di jarak dekat kakimu itu, kamu lihat yang dipantulkan itu sedikit, kayak nggak ada genangan airnya. Nah, genangan air itu fenomena tipuan optik tuh kira-kira munculnya dari mana? Kalau kamu lihat di layar kamu ini ya. Sekarang kamu coba lihat rumus yang ini nih. Ya. Di situ kamu melihat ya. Ada apa di situ tuh di situ? Kalau misalnya gimana? Atau kamu lihat ini aja deh. Sorry ya. Saya ini kan kamu lihat gambar ini. Nah, ini kan ada grafik tuh di bawah tuh. Ya. Ya, Ini bacaannya apa nih tulisannya? Koefisien apa nih? refleksi. Ya. Bagaimana untuk koefisien refleksi untuk sudut-sudut yang besar yang mendekati 90 derajat? Meningkat atau menurun? Semakin apa? Semakin apa? Meningkat. Meningkat ya, betul. Artinya apa dikaitin sama cerita tadi genangan air? Karena reflektansi semakin meningkat sehingga Refleksinya semakin meningkat sehingga genangan air itu genangan ya betul. yang terlihat seperti air itu terlihat Semakin seperti kuat atau semakin lemah? Karena semakin reflektansinya meningkat. Berarti semakin kuat, Pak. Iya, semakin kuat. Ya, ini contoh dari bagaimana kalau kita melihat dari sudut yang ke bawah itu ya kelihatan semakin kuat itunya ya. Sama kalau kita lihat sunset nih ya. Nah, terima kasih ya bisa dimatikan mic-nya. Kalau kita lihat sunset gitu ya. Coba Anda perhatikan. Pada saat matahari itu mau tenggelam, itu di air itu ada bayangan matahari. Ya. Itu bayangan mataharinya semakin jelas kalau Anda lihat dari sudut yang semakin mendekati 90. Karena reflektansinya meningkat. Ya. Jadi kalau misalnya ya ini ada sunset nih, matahari tenggelam gitu ya. Nah, Anda dari sini, ya. Anda melihat dari atas sama dari bawah, itu kira-kira pantulan airnya lebih kelihatan jelas yang mana? Lebih jelas ketika Anda ada di bawah karena sudutnya lebih besar. Sehingga reflektansinya, Anda lihat di sini, reflektansinya meningkat. Ya, reflektansinya meningkat. Jadi yang harus Anda ketahui hari ini, persamaan Fresnel selalu muncul ketika cahaya mengenai medium yang beda indeks bias. Apapun medium itu. Sebagian ada yang ditransmitasi, dan sebagian ada yang direflektasi. Nah, transmitasi dan reflektansi itu muncul karena apa? Karena ya tadi, ya, syarat batas Maxwell muncul dari konsekuensi syarat batas antara medium atas dan medium di bawahnya. Oke. Sampai di sini adakah pertanyaan lagi? Oke, nggak apa-apa William, santai saja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya bisa lanjut ya. Jadi hari ini cukup sampai persamaan Fresnel. Nah, persamaan Fresnel ini ya, karena Anda kan belajarnya juga harus lebih ini ya. Persamaan Fresnel ini
Saya stop sharing ya. Persamaan free nil ini bisa diturunkan ya. Jadi persamaan free nil ini bisa diturunkan dengan menerapkan matematiknya ya. Coba saya share dulu nih di sini. Ya, ya. Yang pertama menemukan orang Prancis ya, Augustin Fresnel ya, karena ini orang Prancis, S-nya nggak dibaca. Sama dengan transformasi Fourier dibacanya Fourier ya. Poisson jadi Poisson ya. Nah, ini kita lihat di sini. Persamaan Fresnel ini sangat penting yang harus Anda pahami ya. Karena dia menggambarkan hubungan antara transmitansi dan reflektansi. Ini salah satu parameter optik yang penting. Jadi di sini kalau ada cahaya mengenai suatu material yang beda indeksnya ya, maka muncul yang namanya plane of incidence. Tadi ada sebagian yang dipantulkan, sebagian yang dibiaskan. Nah, kenapa sudut bias itu tidak sama dengan sudut pantul? Nah, ini nanti saya jelaskan di pertemuan minggu depan. Ini terkait dengan prinsip Huygens. Ya. Nah, jadi coba Anda lihat slide ini ya. Ini saya share juga slide-nya di grup ya, biar bisa di-download. Coba saya mau chat dulu. Nah, ini bisa di-download seperti ini ya. Ada di chatannya. Mana? Mana tadi? Persamaan free-nya, sorry kemana nih? Nah, ya, jadi ada syarat batas ya di interface dengan di dalam bahan. Nah, apa kondisi boundary-nya yang penting? Ya. Jadi kondisi boundary-nya itu bahwa tangential field-nya itu continuous. Artinya apa? Medan listrik tangensial ya, tangensial itu yang tegak lurus, antara yang atas dan yang bawah itu continue, dia harus berlanjut, continue gitu ya, energi conservation ini di sini ya. Ya, karena dia harus continue ya. Syarat kedua, tangensial magnet field juga continue ya. Jadi di sini dengan menggunakan dua syarat continue di sini ya, yang diwujudkan dalam matematik ini, silahkan dibaca nanti, menghasilkan suatu penurunan rumus nih ya. Ya capek ya kalau kita nurunin sendiri ya, maka diturunin orang mendapatkan rumus ini. Jadi rumus ini itu adalah konsekuensi dari penerapan syarat batas atau boundary condition. Nah, di fisika itu selalu gitu ya. Makroskopik you have a differential equation atau punya persamaan, kemudian selesaikan dengan menerapkan boundary condition, syarat batas ya. Penerapan boundary condition ini akan menghasilkan rumus-rumus yang kita bahas tadi. Yang bergantung sekali lagi transmitansi dan reflektansi, bergantung pada apa? Indeks bias, perbedaan indeks bias tadi ya, sudutnya sama polarisasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan slide-nya dibaca ya. Ini adalah persamaan Fresnel. Apapun itu ya, mau dia semikonduktor, kaca, metal, itu selalu ada Fresnel equation. Dan Fresnel equation itu harus selalu kita pertimbangkan. Oke, ada lagi? Ya, sudah berapa yang join dengan Google Classroom-nya nih? Ada yang belum gabung Google Classroom nggak? Google Classroom mana? Ya, jadi menggunakan nama asli ya. Nanti saya nggak bisa ngecek kalau ada namanya Pinocchio gitu, saya nggak bisa ngecek siapa ini. Ya, jadi people di sini yang sudah gabung sudah
63 student luar biasa cepatnya bergabung ya. Nah, ini kalau bergabung cepat ya. Kalau menyerahkan kuis atau ujian tuh nggak secepat ini ya. Jadi ini sudah bisa akses semua materinya ya. Plus tinggal ditinggal tidur aja kayak William tadi. Jadi nggak usah apa namanya? Nggak usah ini nggak usah bingung ya. Materi hari ini juga sudah bisa di-download di sini. Nomor 1 ya, materi hari ini. Coba ini yang 2 link di bawahnya bisa dibuka nggak ini? Kalau di saya kan bisa karena saya administratornya ya. Coba iseng-iseng Anda download, ini sudah bisa dibuka nggak? Ini ditanya kayak gini nih. Tuh. Collect not found. Sorry. Nah, coba. Nah, ini bisa di-download nggak ini materi kuliah optika ini? Kalau nggak, saya share lagi nih di siapa bisa mewakili teman-teman yang lain? Materi kuliah sudah bisa di-download nggak yang ini? Yang di Classroom bukan, Pak? Ya. Maksudnya kan itu ada Google Drive, ada yang Classroom ya? Ya. Coba kamu, Anda coba download salah satu ini mana? Belum Udah bisa bisa, masuk Pak. kayak saya? Belum bisa dibuka, Pak. Alasannya apa belum bisa? Tidak Kayak- ada Kelas tidak ditemukan gitu, Pak. Oh. Oke. Berarti gini aja ya. Materi-materinya berarti saya ini sendiri ya. Apa namanya? Saya buat lagi deh linknya. Berarti linknya ini nggak bisa di-download. Oke, nggak masalah ya. Saya kerjakan nanti besok udah bisa di-download semua. Tapi kalau video-videonya udah bisa diakses ya. Mudah-mudahan udah bisa. Oke ya. Kalau begitu nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah kita hari ini ya. Kelas not found-nya sudah, nanti saya upload lagi. Nah, kalau ditanya nanti sama Ruby Teja ya, kemarin bahas apa? Bahasnya persamaan Fresnel ya, sama perambatan gelombang elektromagnetik. Ya. Oke, kita akhiri kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, terima Pak. banyak, kasih. Pak. Ya, mohon doanya Pak Husin ya. Ya, Iya, Pak. Doanya Pak Husin. Pak. Ya.